Bapak Juhadim, yaitu tadi nomor urut undian yang pertama kepada Bapak Budianto untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Juhadim. Waktu kami persilakan. Jawaban 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ini pertanyaan untuk satu tahun atau keseluruhannya? Oh gitu. Baik. Oh siap. Silakan. Terima kasih. Kita tahu ya bahwa di Beringin Agung ini mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi ya dari bidang perekonomian juga optimal ya, sangat potensial baik itu dari segi pertanian tanaman pangannya atau perhubungannya, kemudian dari pertanian ya. Dan kita juga tahu bahwa selama ini ya desa khususnya ini dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia itu masih diberikan dari pemerintah daerah maupun daerah pemerintah pusat, baik itu melalui anggaran dana desa maupun alokasi dana desa. Seandainya ya dalam perjalanan waktu nanti Bapak memimpin desa ini, apabila bantuan stimulan itu di stop ya oleh pemerintah daerah, artinya kita hanya mengandalkan PAD ya yang ada di desa Beringin Raya ini, di desa Beringin Agung ini ya. Langkah-langkah apa atau langkah konkret ya apa yang akan Anda lakukan dalam upaya membina ya masyarakat, terutama pelaku-pelaku ekonomi ya, baik itu mungkin petani ternak, petani tanaman pangan maupun perkebunan, supaya mereka tetap eksis ya dalam menjalankan kehidupannya ya, karena supaya tidak hanya mengharapkan bantuan pemerintah, karena selama ini kita tahu bahwa banyak sekali bantuan yang sudah dibutuhkan pemerintah kepada warga masyarakat kelompok tani. Seandainya apabila nanti bantuan itu di stop atau stimulan itu stop, bagaimana langkah konkret Anda untuk tetap membina kepada masyarakat? Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan dari panelis nanti dijawab oleh ketiga. Jadi pertanyaan masih dalam sama. Mohon panelis lagi merangkum dari pertanyaannya. Nanti Pak Juhadin, Pak Siono, Pak Kusnadi masih pertanyaan yang sama. Ya. Jadi mohon sekali lagi kepada Pak Budi untuk merangkum supaya ketiga panelis ini memperhatikan soalnya dengan seksama dan menjawab dengan baik. Tolong rangkuman soalnya, inti yang belakang tadi Pak. Ya, silakan. Jawaban ini nanti ketiga calon berurutan. Silakan memberi rangkuman dari pertanyaan Bapak tadi. Ya, semuanya. Nanti kan dulu rangkuman Bapak pertanyaan supaya lebih jelas. Baik. Untuk intinya pertanyaan saya ya, bagaimana langkah konkret Bapak-bapak ya apabila nanti terpilih menjadi kepala desa Beringin Agung untuk tetap agar warga masyarakat itu tetap eksis dalam kehidupan kesehariannya tanpa ada bantuan pemerintah, baik itu pemerintah desa pusat maupun daerah. Itu Pak. Iya, terima kasih. Untuk pelajaran 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih. Langkah konkret seandainya nanti terpilih jadi kepala desa, yaitu pastinya kita bekerja sama seluruh tokoh-tokoh masyarakat warga desa Beringin Agung untuk bagaimana caranya kita tidak mengharapkan bantuan selanjutnya, namun bantuan itu tetap masih ada dari pemerintah. Tapi tetap kita berusaha bagaimana untuk kedepannya
kita bisa mandiri, kita ada keahlian untuk bagaimana caranya ini ada pemasukan setiap bulan atau setiap tahun, betul-betul kita mandiri. Jadi mungkin diadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, dibina oleh mungkin dari kepala desa sendiri atau yang lain yang untuk bagaimana caranya bisa mandiri masyarakat Desa Beringin Agung. Jadi sekali lagi jangan kita berpatokan atau mengharapkan untuk bantuan semata-mata dari pemerintah. Kita ada usaha untuk bisa mandiri. Iya, terima kasih Pak Bajai. Waktu sudah cukup. Iya, berikutnya kepada Bapak Sino, pertanyaan masih sama. Silakan dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa desa adalah daerah otonomi terkecil yang berhak mengatur anggaran rumah tangga sendiri, juga sekaligus anggaran pemerintah. Bila mana bantuan dari pusat sudah tidak ada, memang inilah yang harus digali potensi-potensi sumber daya desa yang ada. Itulah fungsi daripada desa, sehingga banyak keputusan desa yang akan mengatur, menggali potensi desa untuk menghidupi anggaran rumah tangga itu sendiri. Selanjutnya, sebelum menggali di situ, maka kami akan menjalankan artinya ekonomi produktif yang menunjang bagi kehidupan masyarakat yang selama ini masih menerima bantuan. Bila mana nanti sudah tidak ada bantuan, harus digiatkan sehingga nanti setelah lepas tanpa ada ADD ataupun bantuan pusat, masyarakat bisa hidup mandiri baik di perkebunan, di UKM-nya, di pertanian, dan selebihnya lainnya, peternakan dan lain-lain. Itulah saran kami. Iya, terima kasih kepada Bapak Seno. Berikutnya kepada Bapak Kusnadi. Masih pertanyaan yang sama. Dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih Pak. Seandainya bantuan stimulan seperti DD atau ADD ditiadakan ya, mungkin langkah kita itu memberdayakan semua kelompok masyarakat, memberdayakan semua elemen masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga dia tidak hanya dapat menghidupi dirinya, tetapi juga bisa menghidupi kehidupan keluarganya. Kemudian menggali sumber daya alam yang ada, memanfaatkan lahan yang ada saat ini, kita kelola dengan baik, sehingga itu pun insya Allah akan menghasilkan. Kemudian untuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keahlian atau memiliki semacam potensi, contohnya saja saat ini di masyarakat ada juga yang bisa menjahit, kemudian ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang bisa membuat jajanan dan wadah dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa kita gali, sehingga walaupun dana dari pemerintah tidak ada, insya Allah tetap akan berjalan. Kemudian satu lagi, ada sumber dana yang harus kita lirik, yaitu adalah BUMDes. Karena BUMDes adalah sumber PADes pemerintah kita, sumber PADes desa kita. Jadi kita maksimal 5, 4, 3, memaksimalkan 2, BUMDes. 1, cukup. Terima kasih. Dan tepuk tangan untuk ketiga calon. Yang berikutnya, panelis berikutnya yaitu Bapak Sarifudin memberikan pertanyaan yang sama kepada ketiga calon. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Kita tahu yang kemarin itu ada kejadian bahwa berkaitan dengan kesehatan, yaitu tidak mampu kita membantu saudara kita pada saat
rumah sakit yang itu meninggal di Beringin Agung. Nah, itu tadi. Nah, kenapa itu sampai ada pendapat BPJS atau segala macam? Ternyata anak tersebut, keluarga tersebut itu belum memiliki kakak pada saat itu. Jadi pada saat itu kami secara simultan mengikuti semua, dan alhamdulillah pada saat itu masuklah anak tersebut di rumah sakit. Ternyata yang di atas berkata lain, maka dia ada meninggal. Nah, jadi dengan kejadian itu kami bertanya kepada 3 penalis ini, 3 calon langkah-langkah apa saja atau program-program apa saja yang dilakukan nantinya kalau nantinya menjadi kades, baik itu berkaitan dengan masalah sosial kesehatan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dan untuk menjawab kita balik yang rupanya Bapak Kusnadi dipersilakan 2 menit dari sekarang. Ya baik Pak. Tadi pertanyaannya bagaimana langkah kita untuk mengatasi masalah sosial kesehatan. Di Beringin Agung sekarang sudah ada posko-posko kesehatan lansia, balita, kemudian ada juga posyandu, ya. Itu semua insya Allah bisa kita berdayakan untuk mengantisipasi ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang saya gambarkan tadi, yang penulis gambarkan tadi, kenapa bisa terjadi hal-hal yang semacam itu? Yang pertama adalah menurut saya kesalahan dari masyarakat itu sendiri. Kenapa dia ada di tempat itu, menjadi warga situ dan tidak melaporkan dirinya? Sehingga untuk penanganannya kita terganggu, kita terhambat. Mungkin langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi semua keluhan-keluhan masyarakat, terutama stunting dalam hal ini yang digembor-gemborkan oleh Dinas Kesehatan, mungkin kita lebih memberikan perhatian khususnya di lingkungannya masing-masing. Jadi kepekaan masyarakat kepada sesamanya. Dan seyogyanya segera melaporkan, segera diambilkan tindakan pencegahan. Ya. Nah, kemudian menurut saya perlu juga kader-kader ini memahami betapa pentingnya sebuah kesehatan sehingga dia bisa menginformasikan bahwa untuk pencegahan penyakit mereka bisa sosialisasikan di tempatnya masing-masing. Mungkin itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Dan berikutnya kita beri tepuk tangan kepada Bapak Kusnadi. Dan berikutnya kepada Bapak Suyono. Waktu dipersilakan dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Dengan adanya pertanyaan Pak Miris tadi, kita sebetulnya juga miris. Kenapa ada sebuah anak yang penanganannya tidak optimal sehingga meninggal dunia. Inilah kalau saya katakan mungkin keterliburan dari pemerintahan. Sehingga RT harus berfungsi. Tamu 24 jam harus lapor sehingga tahulah kedudukan dan letak penduduk kita masing-masing. Sehingga kalau kita antisipasi jauh-jauh hari ini, keadaan warga kita yang ada di desa kita Beringin Agung ini semua harus punya status kependudukannya. Toh bila mana itu berbeda, paling tidak bisa harus punya jalan keluar bagaimana untuk menolong sesama manusia sehingga tidak timbul ada anak yang tidak tertolong gara-gara bukan kakak setempat. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Zeno. Tepuk tangan untuk Pak Zeno. Dan berikutnya kepada Bapak Juhadin, masih pertanyaan yang sama. Silakan dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih. Mengenai masalah sosial kesehatan itu jadi PR buat ada sih yang akan terpilih ke depannya untuk membenahi dan kalau yang seperti kejadian tadi itu
kok bisa misalnya tidak ada kakaknya, tidak ada KTP-nya, misalnya tidak ada keluarganya, diperbaiki dari pihak RT, dari pihak tokoh masyarakat dan desa Bringin Agung. Mungkin Cukup? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Juhadin dan ketiga calon. Dan berikutnya panelis berikutnya itu Bapak Kundori untuk memberikan pertanyaan yang sama kepada ketiga calon. Mohon disimak dengan baik untuk calon. Terima kasih. Untuk ketiga calon, kita memahami bahwa, dan saya yakini bahwa Bapak bertiga ini memahami apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di Desa Bringin Agung ini. Dalam konteks pendidikan itu sangat mendasar dan sangat penting untuk dibekali kepada warga Bringin Agung agar paradigma dan pola pikir itu semakin maju dan mengikuti pada zamannya tersebut. Jadi SDM yang ada di Desa Bringin Agung itu bisa menerima dan bisa memilih dan bisa menentukan apa yang akan Anda lakukan di Desa Bringin Agung tersebut. Kita tidak memungkiri di Bringin Agung itu ada beberapa, ini kalau untuk dari segi pendidikan pemerintah didukung dengan SD, TK, SMP dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menutup mata di Bringin Agung itu masih banyak tindak kekerasan seksual, kriminal, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Menurut Anda itu apakah ini minimnya pendidikan yang seperti apa? Karena konteks pendidikan itu tadi masih terbagi, ada pendidikan yang bersifat positif dan negatif. Pertanyaan saya, dari semua realita dan polemik yang ada di Bringin Agung, ketika nanti Anda ini salah satu Anda dijadi, apa cara untuk mempertahankan dan meningkatkan SDM Bringin Agung atau pendidikan yang seperti apa yang akan Anda berikan untuk warga Desa Bringin Agung? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kundori. Dan untuk menjawabnya kita balik lagi. Bapak Suyono untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu kami silakan dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Masalah pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahwa pusat sudah tidak kurang-kurang untuk terutama pimpinan negara mendorong, meminta bahwa jangan sampai ada yang anak buta huruf. Maka dengan itu, dengan adanya program pusat berjalan, kami sebagai kepala desa terpilih akan mendukung dan mendorong, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat mengenai kejadian-kejadian tentang penyimpangan seks. Itu adalah sebetulnya aib desa. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari pimpinan, orang tua dan guru. Marilah kita didik bersama, kita angkat bersama, kita tutup bersama sehingga hal-hal tersebut ke depannya tidak ada. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Suyono. Dan berikutnya kepada Bapak Juhadin untuk menjawab pertanyaan sama. Dimulai dari kata pertama. ya, terima kasih Pak. Kurang lebih dari jawaban dari Bapak Suyono bahwa pengawasan tetap kita jaga, pendidikan tetap kita dorong mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kita bina sama-sama. Jadi jangan sampai istilahnya anak sekolah itu orang tuanya merasa bahwa anak saya sudah sekolah baru berhenti membina anaknya, itu tidak bisa. Kita sama-sama membina di rumah, di sekolah, kita tetap menjaga keamanan anak-anak tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Juhadin. Tepuk tangan untuk Bapak Juhadin. Dan berikutnya kepada Bapak Kusnadi untuk menjawab pertanyaan sama.
Dimulai dari kata pertama. Silakan. Ya, terima kasih. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama ya, bukan cuma tanggung jawab guru-guru di sekolah, tapi di rumah yang lebih banyak yaitu orang tua kita. Seyogianya mungkin orang tua lah yang lebih banyak mengawasi anak tersebut daripada guru yang di sekolah. Untuk mengatasi hal-hal yang demikian, memang sebaiknya apabila saya insya Allah diberikan kesempatan, kita lebih banyak melakukan yaitu dialog dengan pihak-pihak berwajib kepolisian ya, penyuluhan sehingga ada semacam filter atau backup daripada kenakalan-kenakalan tersebut. Kemudian bidang-bidang keagamaan juga ya, bidang-bidang keagamaan juga ini sangat penting karena itu membangun mental anak-anak kita. Mungkin itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gunadi. Kita tepuk tangan untuk ketiga calon. Bapak dan Ibu yang hormati, setelah kita ikut bersama pemaparan visi dan misi dari calon Kepala Desa Beringin Agung, untuk itu Bapak dan Ibu semuanya bisa menilai apa yang disampaikan oleh ketiga calon, visi dan misinya bagaimana, dan itu semua akan menentukan pilihan saudara untuk memilih kepala desa di periode 6 tahun yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Manelis dan terima kasih kepada panitia. Dan saya sebelum menutup acara ini akan saya bacakan pantun. Hari ini kita bersama-sama, besok kita membangun gedung. Mari kita bersama-sama membangun desa Beringin Agung. Ibu nyuci pakaian kotor, bapak ke sawah tanam tanaman. Jika aku salah jadi moderator, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada pembawa. Oke, terima kasih kepada Bapak Modul berita yang sepertinya bagi-bagi hatinya karena sangat bersemangat. Untuk lanjut acara selanjutnya, yaitu acara kelima, yaitu acara ramah tamah sekaligus penutup. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian nanti kita bisa foto bersama di depan. Kemudian habis itu kita ada ramah-ramah, mungkin baiknya berjabat tangan kita berkeliling. Akhir kata saya diwawancara gini, dari hasil semua pemaparan itu kan Natulen punya rangkuman nomor 1 tentang visi ini dan ini, nomor 2 ini gitu. Jadi masyarakat audiens tahu. Oke, sebelum ditutup Natulen kita akan menyampaikan hasil pemaparan pada hari ini. Waktu dan tempat kepada Mbak Rimlan, kami persilakan. Waduh, apa di dalam WA? Waduh, buka WA lagi.